Halo Sobat Pengadaan, saya Ilham. Saya akan membantu menjelaskan tentang mekanisme e-purchasing pada aplikasi e-katalog lokal. Untuk itu, yuk kita simak video ini. Apa itu e-purchasing? Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Dasar penyelenggaraan katalog elektronik. 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pelaku e-purchasing. Dalam pelaksanaan e-purchasing, pihak yang terlibat yaitu pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan penyedia. Dalam pelaksanaan e-purchasing, pejabat pengadaan melaksanakan e-purchasing dengan nilai paling banyak 200 juta. Pejabat pembuat komitmen melaksanakan e-purchasing dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta. E-purchasing dengan nilai paling banyak 200 juta dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dari tahap membeli produk hingga persetujuan panitia dan penyedia. Kemudian dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dari tahap proses kontrak hingga penilaian rating. E-purchasing dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dari tahap pemilih produk hingga penilaian rating. Baik Sobat Pengadaan, agar lebih jelas terkait dengan alur proses pelaksanaan e-purchasing, mari kita simak video tutorial pelaksanaan e-purchasing ini. Sebelum kita melanjutkan video tutorial, Sobat Pengadaan dapat melihat panel di atas. Terdapat 3 panel, yaitu panel warna merah untuk penyedia, panel warna biru untuk pejabat pembuat komitmen, panel warna kuning untuk pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen. Sebelum memilih produk, pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen melakukan login pada website LPSE. Kemudian, memilih tombol aplikasi e-procurement lainnya. Dan pilih aplikasi e-purchasing P5. Untuk melihat dan memilih produk yang dicari, Sobat Pengadaan dapat memilih menu lokal, memasukkan nama kabupaten, dan memilih etalase sesuai dengan produk yang dicari. Untuk menampilkan produk yang ada pada etalase tersebut, Sobat Pengadaan harus memilih lokasi pada menu sebelah kiri dan tekan tombol tampilkan. Sobat Pengadaan dapat memilih produk dan memasukkan jumlah produk. Produk yang sudah dipilih masuk ke dalam menu keranjang. Sebelum membuat paket, Sobat Pengadaan harus melakukan verifikasi penyedia. Serta memberikan catatan apabila diperlukan. Memastikan metode pemilihan sudah menjadi e-purchasing dan memasukkan kode RUP yang didapatkan dari laman Ciru. Melengkapi sumber dana, kode anggaran, informasi KLPT, dan alamat pengiriman. Melengkapi data pejabat pengadaan atau pemesan,
memilih pejabat pembuat komitmen, dan melengkapi data pejabat pembuat komitmen. Memilih pejabat pembuat komitmen hanya dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan dengan nilai paling banyak 200 juta. Apabila ada, dapat menuliskan catatan produk agar dapat diperhatikan oleh penyedia. Kemudian, dapat mulai proses paket. Sesuai dengan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022, sobat pengadaan dapat melakukan negosiasi harga dan layanan teknis pendukung. Pada tahap negosiasi, sobat pengadaan memberikan harga negosiasi, memasukkan tanggal pengiriman, dan menuliskan catatan tambahan apabila diperlukan. Setelah kirim negosiasi, status negosiasi pemesan menjadi setuju. Selanjutnya, tahap negosiasi direspon oleh penyedia. Untuk melihat produk yang sudah diproses negosiasi, penyedia dapat masuk pada e-katalog. Pilih menu paket, kemudian pilih menu paket baru. Selanjutnya, pilih paket yang akan diproses negosiasi. Pilih menu proses negosiasi. Lalu perhatikan harga negosiasi, tanggal pengiriman, dan catatan tambahan bila ada. Apabila tidak setuju dengan negosiasi yang dilakukan oleh pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen, penyedia dapat merubah harga negosiasi, tanggal pengiriman, dan catatan tambahan bila ada pada kolom tersebut. Sehingga, proses negosiasi akan dikembalikan ke pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen. Karena terdapat negosiasi harga oleh penyedia, maka pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen dapat melakukan pengecekan proses negosiasi dan melakukan negosiasi kembali apabila tidak setuju dengan negosiasi dari penyedia. Sehingga proses negosiasi akan dikembalikan ke penyedia. Apabila penyedia sudah setuju dengan negosiasi yang diajukan kembali, penyedia dapat menekan tombol kirim negosiasi. Dan kedua belah pihak sudah setuju dengan hasil negosiasi. Karena kedua belah pihak sudah menyetujui negosiasi, pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen dapat menyelesaikan negosiasi. Kemudian, melakukan proses persetujuan pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen. Setelah pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen melakukan proses persetujuan, penyedia harus menetapkan distributor dan melakukan proses persetujuan penyedia. Tahap selanjutnya ialah mengirimkan ke pejabat pembuat komitmen, yang hanya dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan dengan nilai paling banyak 200 juta. Setelah paket dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen dapat melakukan proses persetujuan dengan melakukan login terlebih dahulu pada website LPSE. Kemudian memilih tombol aplikasi e-procurement lainnya dan pilih aplikasi e-purchasing P5. Paket proses persetujuan dapat dilihat dengan pilih menu paket, kemudian pilih menu paket baru, selanjutnya pilih paket yang akan diproses persetujuan. Perlu diperhatikan bahwa proses persetujuan memiliki batas waktu selama 3 hari. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka
paket otomatis dibatalkan oleh sistem. Sebelum membuat daftar kontrak, pejabat pembuat komitmen dapat melihat riwayat negosiasi. Pada paket ini, telah dilakukan negosiasi sebanyak 3 kali. Pada e-katalog, kontrak dibuat dengan masuk pada menu daftar kontrak. Pilih tambah kontrak, kemudian menuliskan nomor kontrak, tanggal kontrak, dan catatan. Pada e-katalog, draft surat pesanan sudah tersedia dari sistem, sehingga dapat diunduh dan disesuaikan. Ketika surat pesanan sudah ditandatangani oleh pemesan dan penjual, maka soft copy surat pesanan dapat diupload pada sistem. Kemudian, kirim kontrak, yang berarti penjual dapat melakukan pengiriman. Setelah melakukan pengiriman pesanan, penyedia dapat memasukkan dokumen pengiriman dengan masuk pada menu riwayat pengiriman dan penerimaan. Kemudian, pilih tambah pengiriman dan menuliskan nomor dokumen, tanggal dokumen, soft copy dokumen, ongkos kirim, dan catatan bila ada. Kemudian, pilih produk yang sudah dilakukan pengiriman dan menuliskan catatan pengiriman. Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen memasukkan dokumen penerimaan dengan masuk pada menu riwayat pengiriman dan penerimaan. Pilih menu tambah penerimaan. Kemudian menuliskan nomor dokumen, tanggal dokumen, tanggal penerimaan, soft copy dokumen, dan catatan bila ada. Kemudian, pilih produk yang telah dikirimkan oleh penyedia dan menuliskan catatan penerimaan. Karena pengiriman dan penerimaan telah dilakukan, maka pejabat pembuat komitmen dapat menyelesaikan proses pengiriman dan penerimaan. Karena semua tahapan telah selesai dilakukan, maka pejabat pembuat komitmen dapat menyelesaikan paket dan memberikan rating kepada penyedia. Begitupun dengan penyedia juga memberikan rating kepada pejabat pembuat komitmen. Baik sobat pengadaan, demikian video tutorial mekanisme e-purchasing pada aplikasi e-katalog lokal. Sebelum kita menyelesaikan video ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Kenapa kode RUP tidak muncul ketika buat paket di e-katalog? Pertama, sobat pengadaan harus memastikan metode pemilihan pada kode RUP tersebut sudah menjadi e-purchasing. Kedua, sobat pengadaan dapat menambahkan kode RUP secara manual dengan cara pilih menu data master, pilih menu RUP, pilih kolom tarik data RUP terpilih, memasukkan kode RUP, kemudian pilih kolom cari dan simpan. Bagaimana cara melakukan diskusi dengan penyedia terkait dengan paket? Pertama, sobat pengadaan dapat menggunakan fitur diskusi yang tersedia dalam paket. Kedua, sobat pengadaan dapat memanfaatkan fitur chat dengan memasukkan nama penyedia dan tekan menu pilih.
Ketika sudah menyetujui negosiasi dan melakukan kirim negosiasi, kenapa status salah satu pihak masih tidak setuju? Sobat pengadaan harus memastikan ketika melakukan kirim negosiasi tidak berubah harga negosiasi, tanggal pengiriman, maupun catatan. Terima kasih Sobat Pengadaan telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu dan memberikan pemahaman mengenai mekanisme e-purchasing pada aplikasi e-katalog Lokat.